apa itu? Anjing, jing, 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 jing. Bukan, lebih anjing dari anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, kita ketemu lagi dengan Samsul Air. Kali ini saya mereaksin sebuah video ya, apa yang disampaikan oleh si Habib Bahar berkaitan dengan pemilu atau capres pemilu tahun 2024 ya. Kali ini berkaitan dengan mereka, berkaitan dengan ijtima. Berilmu, tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa-penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram, mereka cari-cari dalil. Bagaimana caranya yang haram jadi halal? Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Nah, ini ulama mengkhianati Allah enggak? Khanallahu wa Rasul, mengkhianati Allah dan Rasul. Saya tanya, khianat enggak sama Allah? Khianat enggak? Yang keras khianat enggak? Berarti apa? Ulama apa itu? Anjing, jing, 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 jing. Bukan, lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Syarra dabbah itu makhluk terburuk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikuti ulama yang lurus, ikuti ulama yang istiqomah. Kemarin kita habis ijtima ulama. Dalam ijtima ulama itu ada ahlul halli wal adli. Intinya mereka adalah orang-orang yang bisa mengangkat pemimpin ya, dan bisa juga menurunkan pemimpin. Siapa yang pantas dan siapa yang tidak, mereka yang menentukan. Kalau dalam fikih Islam ahlul halli wal adli itu hukum ada ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, baru berkumpul para sahabat yang disebut sebagai ahlul halli wal adli. Nah, saudara-saudara, kalau ada dua pilihan baik, saya mau tanya, dua pilihan baik, tiga pilihan baik, empat pilihan baik, dua capres baik, tiga capres baik, empat capres baik, semuanya baik, kalian bakal pilih yang mana? Hah? Satu. Goblok ini orang nanya apa, jawab. Baik, saya jawab. Para ahlul halli wal adli, kalau ada dua pilihan yang baik, tiga pilihan yang baik, empat pilihan yang baik, maka mereka akan memilih yang paling baik. Paham? Yang paling baik untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat. Itulah tugas ahlul halli wal adli. Nah, sekarang kebalikannya. Ada capres, dua-duanya bangsat. Tiga-tiganya bangsat. Empat-empatnya bangsat. Saya tanya, jawab yang keras, pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Salah. Pilih. Kalau kalian nggak pilih, bisa jadi yang nanti jadi presidennya yang paling banyak kebangsatannya. Bener nggak? Bener nggak? Berarti mau ada pilihan baik, mau ada pilihan buruk, tetap harus itu udah tugas ahlul halli wal adli. Nanti ditetapkan oleh istimewa ulama, para ulama-ulama yang istiqomah, yang lurus. Beliau yang menentukan siapa yang harus kalian pilih nanti. Dan kalian mungkin sudah tahu itu siapa, saudara-saudara. Karenanya saya tanya sekali lagi, semua yang hadir di sini, ingat, saudara-saudara, suara-suara kalian yang menentukan nasib ke depan Indonesia, baik buruknya bangsa, bagus atau rusaknya bangsa. Besok ke depan Indonesia akan jadi negara yang makmur, damai, adil, sejahtera, atau negara yang rusak, hancur, celaka. Itu tergantung suara-suara dan pilihan kalian dalam memilih presiden nanti pada tahun 2024 besok. Oleh karena saya tanya semua yang ada di sini, nanti 2024 dalam pemilihan presiden, siap ikut komando ulama? Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando Habib Rizik? Siap memenangkan siapapun capres yang keluar dari hasil istimewa ulama? Siap memenangkan? Siap memenangkan? Walaupun harus berdarah-darah, siap? Berdarah-darah, siap? Nanti andaikan ada yang curang, terus kita nggak terima, terus ditembak, siap? 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 Di penjara? Perempuan-perempuan kalian nanti jadi Itulah janda, siap? yang disampaikan oleh siap? Habib Bahar ya. Ini soal pemilu ya, soal pilihan ya. Yang mana kalau kita sebagai warga negara Indonesia, yang jelas kita punya hak untuk memilih dan memilih siapa saja sesuai dengan kehendak kita ya. Jadi kalau saya mereaksi, oh hanya pemilu saja, kita harus saudara-saudara mau menganut dengan para ulama, mau berdarah-darah, coba. Kita hanya pemilu dan ini siklus 5 tahunan yang sudah biasa kita lakukan. Kenapa kita harus pemilu aja mengajak berdarah-darah? Ini kan bentuk provokasi ya, secara tidak langsung. Ya, apalagi apabila tidak sesuai dengan kehendak kita, kalau memang bermain curang kita harus mau berdarah-darah, siap menjadi janda seorang istri, ditinggal berjuang
Nah, siap menjadi janda, bayangkan. Ini hanya pemilu biasa yang tidak perlu kita itu terlalu menggebu-gebu atau dengan berharap seperti itu. Jadi saya juga menyayangkan ya bentuk provokasi semacam ini disampaikan kepada warga. Masa pemilu aja berdarah-darah. Kita harus sudah dewasa dalam berpolitik ya. Jadi kalau Anda nanti tahu kan kemarin debat itu ya, di belakang layar Gibran sama Pak Mahfud MD sama Pak Muhaimin juga rangkul-rangkulan. Kenapa kita harus berdarah-darah? Mereka di belakang layar itu rangkul-rangkulan, capres-capres itu. Kenapa kita harus berdarah-darah? Itu kan kita kan orang bodoh akhirnya. Kita seperti orang bodoh. Ya, presidennya siapa kita dukung. Kita harus mendukung pemimpin kita siapa saja. Tidak perlu kita mengeluarkan kata-kata kotor seperti yang tadi disampaikan itu. Hewan-hewan itu disebut dengan suara lantang. Ya Allah, ya Allah. Jadi pada dasarnya ya, ini pada dasar berdasarkan kajiannya. Kalau orang itu semakin ilmunya tinggi, bicaranya juga semakin sedikit sebenarnya. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan statement kepada masyarakat seperti itu tentang pemilu. Kita beri pemahaman bahwa pemilu itu siklus seperti biasa. Orang-orang itu orang-orang terbaik, semua juga orang Islam ya. Kalau kita menjustis orang ya seperti orang itu lebih baik dari kita atau lebih lurus daripada kita, jangan-jangan mereka yang lebih baik daripada kita. Seperti ikutilah ulama yang lurus ya. Indikatornya apa lurus, ucapannya kita kan tidak tahu ya. Jadi jangan menganggap kita yang paling benar ya, orang lain salah, kita yang paling lurus, orang lain yang tidak lurus. Nah, itu kan tidak baik ya, menjadi seseorang yang dianggap lebih baik daripada kita. Tadi saya sampaikan, jangan-jangan mereka lebih baik daripada kita. Nah itu ya, ya karena orang baik ukurannya apa ya, itu yang disampaikan saudara Bahar, bentuk provokasi kepada seorang untuk berjuang memilih sesuai dengan komando ulama yang lurus, Habib Rizik, imam besar. Kita jangan seperti itu saudaraku ya. Kita orang pribumi, orang Nusantara ya. Itu sopan. Kita ini orang-orang yang betul-betul menjunjung tinggi peradaban Indonesia. Jadi tidak perlu kita pemilu kita sampai seperti itu, nggak perlu. Kita harus melus dada ya. Jangan percaya seperti itu, jangan percaya. Kita lakukan aja seperti biasa ya. Pemimpinnya siapa saja itu nggak jauh berbeda. Pertama Pak, di situ ada pengawasan, ada legislatif ya. Semua dikontrol sesuai dengan sistem-sistemnya undang-undang. Ya, presiden itu dikontrol oleh undang-undang. Jadi nggak bisa seperti apa sampaikan Bahar, kita tergantung seorang pemimpin nanti kalau kita Indonesia akan hancur lah. Ya hancur gimana? Ya, jadi saudaraku masyarakat Indonesia secara luas, apabila Anda mendengarkan video saya, ini siklus 5 tahun biasa. Anda tidak perlu khawatir tentang ini ya. Karena apa, ini sudah sebuah sistem saja, Jadi lakukan, Anda berkewajiban untuk mengikuti pemilu, memilih ya sesuai dengan Anda, sesuai Anda pikiran Anda. Itu demokrasi bebas. Siapa saja boleh memilih sesuai dengan kehendaknya. Karena hati itu tidak bisa dipungkiri. Jadi Anda jangan harus punya pedoman siapa yang dipilih. Nggak perlu Anda sampai berdarah-darah, nggak perlu. Rugi Anda, istri Anda janda, jangan.
yang pemilu aja kok dirang ini berdarah-darah. Buat apa? Ya nyoblos pulang kita santai. Ya kita makan enak. Kenapa kita pikir sejauh itu? Jangan turuti itu perintah Habib Bahar itu untuk berdarah-darah untuk pemilu. Ya, Anda akan rugi sendiri. Sudahlah, percayalah, Anda akan rugi sendiri. Tidak ada sistem pemilu seperti itu. Jadi jangan percaya, sekali lagi jangan percaya. Saya kira itu ya, saudaraku. Mudah-mudahan kita semakin lama semakin cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.